Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 249, sebuah kata. Kentut, lepaskan. He Zikin berkata dengan dingin, tanpa henti, dan berjalan langsung ke pintu masuk gedung rumah sakit. He Jiarong ingin membuka perusahaan perhiasan di Beijing. Saya meminta Biro Industri dan Perdagangan untuk membuatnya tersandung. Dia Jinyu berkata dengan hati-hati. Begitu suara itu keluar dari harapan, dia segera melihat kaki terbang dihantam, dan kemudian dia terbang keluar. Dia menyeberang 7 atau 8 langkah dan menabrak tanah dengan keras, tiba-tiba jatuh ke jalan buntu. Kerangka seluruh tubuh akan hancur berantakan. Menipu. He Zikin memarahi dengan marah, bagaimana aku membesarkanmu begitu bodoh. Kedua pengawal di belakangnya bergegas untuk membantu He Jinyu berdiri. He Zikin mengabaikannya dan dengan cepat menuruni tangga dan masuk ke dalam mobil. He Jinyu masuk ke mobil dengan pincang di bawah dukungan 2 pengawal, dan air mata mengalir tanpa disadari. Dia tumbuh dan ayahnya memukulinya dengan sangat keras untuk pertama kalinya, semua berkat He Jiarong. Terima kasih. Wajah He Zikin memucat sepanjang jalan, dan dia tetap diam. He Jinyu menyusut di dekat pintu mobil, takut untuk mengeluarkan suasana. Setelah keluar dari rumah sakit, He Zikin meminta orang-orang di biro untuk mengirimkan alamat Lin Yu saat ini. Jadi mereka segera pergi ke komunitas tempat tinggal Lin Yu. Setelah pengemudi menunjukkan KTP-nya, satpam tersebut tidak berani menghentikannya, maka ia segera mengangkat pagar dan membiarkan mereka lewat. Setelah tiba di bawah tempat Lin Yu tinggal, He Zikin mengerutkan kening dan melirik He Jinyu, yang berkata dengan dingin, cepat dan panggil dia. Iya. He Jinyu buru-buru membuka pintu mobil dan turun. Sedikit gugup berkata, ayah, dia mungkin tidak bisa turun bersamaku. Katakan padanya bahwa aku, He Zikin, akan menunggunya di bawah secara langsung. He Zikin berkata dengan nada agung, agak sombong. Belum lagi bagi Lin Yu, bahkan untuk sebagian besar pejabat tinggi, merupakan kehormatan besar membiarkan Direktur Biro Keamanan Nasionalnya yang bermartabat menunggu di bawah secara langsung. He Jinyu menelan ludahnya dan terlatih-tatih ke pintu unit. Keluar dari lift, dia menemukan pintu Lin Yu cukup gugup, dan kemudian menepuk pintu, bang bang bang. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu sibuk makan dan mengobrol, dan suasananya sangat harmonis, dan mereka tidak bisa tidak mulai mendengar ketukan di pintu. Aku akan mengemudi. Lin Yu bangkit dan berlari membuka pintu. Setelah melihat He Jinyu, dia sedikit terkejut, dan tersenyum, yo, kenapa kamu ada di sini? He Jinyu menatap mata Lin Yu agak menghindari, dan berkata dengan frustrasi, kakakku dalam kondisi serius, aku ingin memintamu untuk datang dan melihatnya. He Dasao, menurutmu aku ini apa? Kamu disebut keluarga pengikut yang datang dan pergi. Lin Yu berkata dengan dingin, maaf. Aku sangat sibuk sekarang, tolong kembali. Setelah mengatakan bahwa dia akan menutup pintu, He Jinyu dengan cepat meraih pintu dan berkata dengan cemas, He Jiarong, saya sudah menelepon Biro Industri dan Komersial. Selama Anda menyelamatkan saudara perempuan saya, persetujuan perusahaan Anda akan segera tersedia. Lin Yu ragu-ragu untuk beberapa saat. Ini adalah pertukaran yang bagus. Tapi ketika aku memikirkan kumpulan teks ini, itu karena dia menghalanginya sehingga dia tidak bisa menurunkannya. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan acuh tak acuh, teks persetujuan yang kami ajukan masuk akal dan legal. Ya, Anda tidak perlu menggunakan ini untuk memeras saya. Setelah Lin Yu hendak menutup pintu lagi, He Jinyu berbalik satu sisi, memeluk pintu erat-erat, dan berkata dengan getir, He Jiarong. Sudah kubilang, kamu tidak tahu bagaimana melebih-lebihkan. Ayahku datang ke sini secara pribadi, dan dia menunggu di bawah.
Oh, He Zikin ada di sini. Lin Yu sedikit terkejut. Sombong. Beraninya kau memanggil nama ayahku secara langsung. Mata He Jinyu tiba-tiba melebar dan wajahnya penuh iritasi. Belum lagi Lin Yu, bahkan seluruh ibu kota pun berani memanggil nama ayahnya secara langsung. Oke, kalau begitu kau dan Direktur Heda, silakan kembali. Lin Yu menutup pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan-jangan. Melihat bahwa dia tidak bisa menakut-nakuti Lin Yu sama sekali, dia tiba-tiba panik. Jika ini menyinggung Lin Yu lagi, ayahnya harus membunuhnya. Dia segera melunakkan nadanya dan berkata, jika ada yang ingin kau katakan, aku akan bukankah tidak apa-apa meminta maaf kepada Anda tentang sore ini. Lalu aku bertanya padamu, bisakah aku memanggil nama He Zikin? Lin Yu menatapnya sambil tersenyum. Ini, He Jinyu mengerang dalam hati, mengangguk cepat dan berkata, ya, jadi. Tidak apa-apa, karena He Zikin ada di sini, aku akan memberinya wajah. Aku menyembuhkan adikmu, dan biarkan ayahmu datang kepadaku secara pribadi. Lin Yu menegakkan dadanya dan berkata dengan bangga. Kumohon. He Jinyu gemetar saat mendengar kata itu. Ya, Kiyu. Lin Yu mengejanya tanpa tergesa-gesa. Apa kamu gila? Kamu meminta ayahku untuk memohon padamu. Kamu tahu apa ayahku? Ledakan. Sebelum He Jinyu selesai berbicara, Lin Yu menutup pintu begitu saja dan bertepuk tangan dan berteriak, status mana yang kamu cintai? Aku tidak berhutang apapun padamu. Cinta akan mati. He Jinyu tiba-tiba memiliki ekspresi menangis, dan hatinya sengsara, Lin Yu akan membunuhnya. Dalam kesannya, selama bertahun-tahun, orang lain selalu memohon kepada ayahnya, memohon kepada mereka, dan dia tidak pernah mendengar ayahnya memohon kepada orang lain. Dia menepuk pintu dengan cepat, dan terus mengatakan hal-hal baik kepada Lin Yu, tetapi Lin Yuli mengabaikannya, dan tidak ada gerakan sama sekali. Dia melirik arlojinya dan melihat bahwa waktu hampir habis, jadi dia mengertakkan gigi dan lari. Ketika dia mencapai mobil, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengucapkan kata-kata Lin Yu ke He Zikin dengan gagap. Bagus. He Zikin tiba-tiba menjadi marah, mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, menamparkan kursi penumpang depan mobil, dan seluruh mobil tidak bisa menahan gemetar. Lin Yu meminta dirinya untuk memohon padanya, ini jelas meminta seluruh keluarga He untuk memohon padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga He dan mewakili seluruh keluarga He. Tuan, apakah Anda ingin kami mengundangnya? Kedua pengawal di depan berkata dengan wajah cemberut, tangan mereka tanpa sadar menyentuh pistol di pinggang mereka, dan kesan bahwa petugas mereka sudah lama tidak marah. Apakah itu berhasil untukmu? Bunuh saja dia, bisakah dia memperlakukan putriku? Kata He Zikin dingin. Aku tidak percaya dia tidak takut mati. Kata pengawal itu dengan geram. Kamu benar, He Jiarong ini benar-benar tidak takut mati. He Zikin menghela nafas tak berdaya, teringat bagaimana Lin Yu berani menantangnya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Ayah, kamu, apakah kamu benar-benar akan memohon padanya? Dia Jinyu berkata dengan ekspresi terkejut. Sampah, wajahmu masih harus diucapkan. Ini bukan terima kasih. He Zikin menendang He Jinyu ke samping. Jika He Jinyu tidak menyinggung Lin Yu di sore hari, apakah hal-hal akan berkembang hingga saat ini? He Jinyu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan dia menyusut diam-diam sambil menangis. Setelah He Zikin naik, dia menamparkan pintu dengan keras dan berteriak, ini aku, He Zikin. Direktur dia. Setelah Lin Yu membuka pintu dan melihat He Zikin, dia berpura-pura terkejut. Oke, mari kita berhenti menjualnya. Apa yang salah dengan perbuatan anak perempuan dan anak saya? Saya akan membayarnya. Saya harap Anda punya banyak. Jangan kenal dengan mereka.
Tolong pergi dan bantu anak saya untuk melihat penyakitnya. Dia sangat berterima kasih. He Zikin berkata dengan tenang, lalu mengulurkan tangannya dan membuat isyarat bertanya, masih dengan sedikit kesombongan dalam kata-katanya. Direktur He, jika saya ingat dengan benar, apa yang saya katakan kepada putra Anda adalah meminta kata-kata, bukan meminta kata-kata. Lin Yu meliriknya dengan ekspresi tenang. He Jiarong, biarkan aku memberitahumu, jangan pergi terlalu jauh. Kata He Zikin dengan wajah dingin. Akan menjadi kehormatan besar baginya untuk datang mengundang Lin Yu secara langsung. Karena Anda bersikeras, maka saya secara alami memiliki hak untuk menolak. Maaf, saya tidak punya waktu sekarang. Direktur He, silakan kembali. Lin Yu juga memberi isyarat tolong. Dada He Zikin sakit, dia menatapnya dengan dingin, matanya penuh dengan kekejaman, tangannya sedikit gemetar. 20 tahun. Tidak ada yang berani hidup seperti ini padanya dalam 20 tahun. Sedikit He Jiarong berani menjadi begitu sombong di depannya. Tetapi ketika dia memikirkan putrinya, dia harus menekan api dan berkata dengan suara yang dalam, He Zikin, tolong. Tuan, dia pergi menemui gadis kecil itu. Dia secara khusus meningkatkan pengucapan kata, Kiyu merasakan seluruh hati gemetar. Oke, aku akan memberi Direktur He wajah ini hari ini. Lin Yu membusungkan dadanya dan tersenyum puas. Yang dia inginkan adalah hasil ini, tidak peduli seberapa kuat keluarganya, dan seberapa tinggi statusnya, sekarang dia masih harus jujur pada He Jiarong-nya. Lin Yu pergi ke rumah sakit untuk mengambil perlengkapan obat, dan mengikuti He Zikin ke rumah sakit. Setelah menyapa Lao Dou, dia bergegas ke bangsal. Bagaimanapun, He Yanyan dalam kondisi kritis dan tidak bisa ditunda. Setelah melihat Lin Yu, He Yanyan tidak terlihat agresif seperti sebelumnya, dia menunduk, agak takut untuk melihat Lin Yu. Lin Yu mengabaikannya, memeriksa lukanya, dan kemudian meminta kertas dan pulpen kepada Zhao Zongji, menulis alihong, andrografis paniculata, Seven Star Sword dan ramuan lainnya pada resep, dan kemudian menyerahkannya kepada Zhao Zongji, biarkan dia memerintahkan orang untuk mengambil obat. Setelah melihat konten pada resep, Dou Lao tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan buru-buru mengingatkan, He Xiaoyou, jumlah obat pada resep Anda tampaknya terlalu besar, kan? Jika Anda makan terlalu banyak, Anda akan membunuh Anda. Lao Dou, obatku bukan untuk diminum, tapi untuk mandi obat. Lin Yu tersenyum. Mandi obat. Dou Lao terkejut tiba-tiba, lalu dia menepuk kepalanya, dan berkata dengan semangat, ya, aku tidak mengharapkannya. Lao Dou, metodenya layak. Tanya He Zikin buru-buru. Tentu saja itu mungkin. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Aku sudah tua dan bingung. Dou Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baru kemudian ekspresi He Zikin mereda, dan dia melirik Lin Yu dengan mata yang rumit, berpikir bahwa dia membuat, memohon, dan mengubah kaki putrinya. Itu sangat berharga. Ambil obatnya sebentar, campurkan dengan air hangat 40 derajat setelah mendidih, biarkan Miss He berendam selama 30 menit, bisa menghilangkan racun di kulit, tapi racun di organ dalam perlu diobati dengan obat. Setelah itu, Lin Yu berjalan ke samping untuk memanggil Li Zhensheng, dan meminta Li Zhensheng untuk mengambil beberapa obat, menggilingnya, dan mengirimkannya sebagai pil. Setelah staf medis pindah ke bak mandi obat, He Yanyan merendam bak mandi obat di bangsal dengan bantuan 2 perawat, dan semua orang menunggu dengan cemas di luar. Meskipun rumah ini telah dikenali oleh Dou Lao, tidak ada yang berani mengatakan apakah akan berhasil. Setelah lebih dari setengah jam, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang perawat berteriak dengan semangat, "Nona, dia berdiri." Semua orang buru-buru masuk ke bangsal dan melihat bahwa He Yanyan, yang telah kehilangan kesadaran dengan seluruh kakinya, benar-benar berdiri saat ini. Selain itu, semua bintik ungu di kakinya telah menghilang, mengembalikan warna asli dan cerah dari kulitnya.
Luar biasa. Mandi sebentar. Pengobatan Tiongkok juga luar biasa. Mustahil. Bukankah pengobatan Tiongkok semuanya membodohi orang? Bagaimana bisa efektif secepat itu? Melihat itu percaya, kamu tidak bisa tidak mempercayainya. Sekelompok ahli bedah terkejut, dan mereka berdiskusi dengan luar biasa. Yonyan, bagaimana perasaanmu? He Zikin juga penuh kegembiraan, buru-buru menyapanya untuk mendukung putrinya, dan berkata dengan perhatian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.